Shalom warga kerajaan, rejoice in the Lord. Kita memasuki minggu ketiga Advent sebelum perayaan Hari Raya Natal. Saudara yang kasih Tuhan, kita bicara tadi tentang who, lalu kemudian what, tetapi juga ada why. Untuk apa dia datang? Karena ketidakberdayaan kita. Dia melawat umatnya tadi untuk membawa kelepasan kan? Tapi ayat 73 menunjukkan supaya kita terlepas daripada musuh kita. Ya ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Dapat beribadah kepadanya dengan takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Wow, luar biasa saudaraku. Ya, supaya kita terlepas dari tangan musuh. Kita melihat pada waktu rekaman ini yaitu pertukaran tawanan. Ya, pertukaran tawanan dari pihak Israel, emak-emak, bayi-bayi, anak perempuan kecil, ya gadis-gadis kecil ditukarkan dengan teroris, saudaraku. Ya, tetapi itu ada suatu keadaan di mana ketidakberdayaan kalau orang ditawan. Ya, jadi ini cuma just an illustration, jangan ditarik terlalu jauh ya. Ketika dikuasai oleh yang punya kekuatan, tidak bisa apa-apa, kecuali ada pembebas. Untuk itulah the Savior datang. Untuklah Sang Juru Selamat datang. Hidup ini adalah peperangan. Peperangan secara rohani. Sehingga saudaraku, hidup ini kita punya musuh. Musuhnya bukan mertua kita, bukan ipar kita. Musuhnya adalah iblis dan kuasa kegelapan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, tanpa dia menumbuhkan tanduk kekuatan bagi kita, kita tidak akan berdaya. Tetapi tujuannya adalah supaya kita hidup tanpa ketakutan, ya, tanpa kekhawatiran, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya. Perhatikan itu di hadapannya. Keren itu adanya hadirat. Hadirat Tuhan membebaskan kita dari ketakutan, memberikan kita damai sejahtera dan mengimpartasikan kekudusan dan kebenaran di dalam hidup kita. Itu membuat kita berbeda dengan semua yang lain. Kabar baiknya soal tidak ikut agama. Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru. Dia adalah the Lord God of Israel. Ya, karena itu dia menerima penyembahan. Tidak ada nabi, rasul apapun yang menerima penyembahan. Ketika Yohanes bahkan menyembah malaikat, malaikat berkata, aku juga seorang hamba sama seperti engkau. Hanya dia, Yeshua, layak menerima segala penyembahan. Sebab dia bukan nabi, dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan dia menjanjikan kita bisa bebas kekhawatiran, bebas stres, dalam kebenaran dan kekudusan. Bukan sekali seminggu, bukan cuma sebulan sekali, sebulan dalam 1 tahun, tapi selama-lamanya. Kiranya Tuhan membuat kita mengerti dan alamilah damai sejahtera daripada Sang Raja Damai, Sar Shalom. Dia yang bisa mengadakan damai di surga, bisa mendatangkan damai di bumi. Karena kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera bagi mereka toward men of goodwill. Pastikan saudara saya, karena Tuhan Yesus, maka kita punya goodwill kepada semua orang. Tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Kita bisa hidup tanpa ketakutan dalam kebenaran dan kekudusan seumur hidup kita. Terimalah impartasi daripada Sang Kristus. Tuhan memberkati kita semua, warga kerajaan. Amin. Shalom, selamat pagi seluruh warga kerajaan surga yang ada di tempat ini yang sudah dilawat oleh Tuhan, dan kita mau terima lawatannya. Kita mau sambut Raja di atas segala raja yang berkuasa dengan seluruh pujian yang terbaik dari seluruh kehidupan kita. Haleluya. Engkau Allah yang mulia, Tuhan Yesus. Hatiku siap membangunkan fajar
fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku, Oh Jesus, bangun hai jiwaku. bangunlah hai Jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Hati kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikan Dia, diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan kemuliaan. sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu mengatasi segala-galanya. Kemuliaan-Mu Tuhan turun atas setiap hidup umat-Mu. Berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kasih setia-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna. Engkau Raja yang mulia, yang berkuasa selamanya. Haleluya. Engkau yang melawat umat-Mu, mengangkat setiap penderitaan kami, mengangkat setiap segala sesuatu yang menjadi dosa dalam kehidupan kami, memberikan kelepasan kepada setiap kami. Allah yang dahsyat dan luar biasa, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Kuasa
Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Mengangkat setiap beban dan masalah kehidupan kami. Memberikan kelepasan bagi yang menderita Tuhan. Bahkan kesembuhan bagi setiap yang sakit. Dan kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Memberikan kelepasan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih buat visitation yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, membebaskan, memberikan kelepasan, sukacita dan damai sejahtera, mengikuti seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami warga kerajaan-Mu Tuhan, yang diberkati di kota Jember ini Tuhan. Kami menikmati anugerah-Mu, kami menikmati berkat-Mu. Kami boleh menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Raja di atas segala raja yang berkuasa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami sebagai pekerja-pekerja-Mu Tuhan, di ladang-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kota Jember diberkati Tuhan. Kami boleh menikmati di dalamnya. Dan kami bersyukur Tuhan punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa di dalam Engkau, yang membawa setiap kami kepada destiny ilahi yang sudah Kau tetapkan dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ishak Sutanto Lati beserta istri Tuhan. Dan kami berdoa buat Bapak Beni Kristanto beserta istri di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah atas seluruh pemimpin-pemimpin kami. Dan kami akan dibawa untuk semakin mengenal Engkau lebih dekat dan lebih dekat lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Setiap kami warga kerajaan di tempat ini yang menerima lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami bersiap Tuhan, kami memiliki hati yang siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan setiap warga kerajaan yang siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini, kita sama-sama akan katakan, amin, haleluya. Haleluya, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita sambut Dia, Raja di atas segala raja yang berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sambut Raja kita yang mulia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sambut Raja kita yang mulia. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Oh, Kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana.
Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, haleluya, segala puji bagimu Tuhan. Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, Dia hadir di tempat ini. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur di hadapannya. Haleluya, bersyukur karena kehadirannya luar biasa. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, Engkau Raja yang mulia, yang berkuasa selama-lamanya. Kehadiran-Mu nyata sempurna Tuhan. Haleluya Jesus, kami memuliakan nama-Mu dengan segenap kehidupan kami Tuhan. Oh, alam semesta menyanyikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
terbesar, termulia, terlihat dari alam ciptaan-Mu Tuhan. semesta Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu dahsyat dan luar biasa. Alam semesta menceritakan kedahsyatan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus Raja. Haleluya. Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kaulah Raja kami, Kaulah Allah kami ya Tuhan. Kaulah yang layak kami sembah, kami puja. Terima kasih ya Tuhan. Satu hal yang kami percayai, bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Hanya oleh karena Engkaulah kami dapat melakukan banyak hal. Engkau adalah Allah yang setia, penolong yang setia. Hari ini kami boleh datang dengan berbagai masalah, tantangan, persoalan. Tapi kami percaya pulang dari tempat ini ada jalan, ada pintu yang Tuhan akan bukakan. Sebab Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah lalai menggenapi janji-janjinya. Kami datang karena kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan selama seminggu ini. Begitu banyak berkat pemeliharaan yang Tuhan sediakan. Terima kasih untuk apa yang sedang Tuhan perbuat dalam hidup ini. Dan kami lebih bersyukur lagi untuk apa yang akan Tuhan perbuat. Sebab kami percaya di minggu-minggu yang akan datang akan ada berkat-berkat Tuhan yang baru yang Tuhan persiapkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu untuk jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanannya tim RPC di GBI Rock Jember ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya bisa melayani lagi di Rock Jember gitu ya. Karena seperti desas-desus gitu ya, gosip di luaran sana tentang GBI Rock Jember gitu ya.
mereka banyak sekali yang berkata bahwa GBI Rock Jember itu orangnya sangat asik dan sangat kompak. Ya. Mana? Ya kompak mana ini? Iya Bapak Ibu, kekompakan itu terasa loh. Dari suasananya itu terasa sekali gitu ya. Saya juga tidak menyangka gitu ya, semuanya bisa kompak menghadap ke saya gini tanpa disuruh gitu ya. Tapi kekompakan itu bisa dilihat dari tempat duduknya Bapak Ibu. Biasanya orang yang cantik gitu ya, duduknya gerombol sama yang cantik-cantik gitu ya. Orang yang ganteng-ganteng itu biasanya kumpul sama yang ganteng-ganteng tempat duduknya. Yang masih pasangan muda-mudi berkeluarga itu juga kumpul sama yang berkeluarga gitu ya. Yang jomblo ya nyebar biasanya kalau jomblo gitu ya. Kalau kumpul gitu ketahuan, wah ini pasti jomblo, dia dapat nanti. Mesti nyebar gitu ya. Ya itu kekompakan, salam kompak GBI Rock Jember. Yes ya. Ya tanpa terasa kita sudah hampir melewati tahun 2023 ya. Saya percaya banyak hal yang sudah kita lalui gitu ya. Musim, waktu itu cepat berlalunya, betul ya. Kehidupan kita pun harus banyak perubahan dari hari ke hari gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman dulu gitu ya. Ada seorang nenek cerita sama cucunya, dia curhat gini. Cuk, zaman dulu tuh enak. Kok bisa enak, Nek? Ngomong gitu ya. Cucunya bilang gitu. Kemudian neneknya bilang, dulu dengan uang 5.000 ya, dengan uang 5.000 nenek pergi supermarket, wah itu bisa membeli semua bahan-bahan pokok gitu ya. Beli apaan nenek? Emangnya? Oh beli banyak, beli beras ya, beli tepung, roti. Semua hal bisa nenek beli hanya dengan uang 5.000 gitu. Wah hebat ya Nek ya. Zaman dulu 5.000 bisa beli semua. Iya Cuk gitu. Tapi sekarang susahnya minta ampun Cuk yang gitu. Loh kenapa Nek? Emang sekarang enggak bisa dengan uang 5.000 membeli banyak hal? Enggak bisa Cuk. Kenapa Nek? Soalnya sekarang di mana-mana ada CCTV Cuk. Jadi dulu itu dengan 5.000 dia beli tapi ngambil yang lain. Sekarang sudah banyak CCTV sehingga enggak bisa ngambil barang yang banyak gitu ya. Pesan moralnya apa? Piye? Penak zamanku toh, nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya berharap kita pun mengalami perubahan dalam hidup kita, baik pikiran, perbuatan, perkataan dan lain sebagainya menuju perubahan kepada keserupaan kepada Kristus. Amin. Ya, bulan lalu kita belajar tentang Christ likeness gitu ya, keserupaan dengan Roh Kudus, keserupaan dengan Tuhan sendiri gitu ya. Saya percaya ketika kita sudah mengalami yang namanya keserupaan, pasti ada akibat yang muncul, betul ya? Pasti akan ada akibatnya. Akibatnya apa? Pasti kita menghasilkan buah. Ya, seperti khotbah saya pada pagi hari ini dengan judul Planted to Bear Fruit, gitu ya. Ditanam untuk menghasilkan buah. Ya. Kenapa hal ini kok begitu penting? Saya percaya Yesus ketika datang ke dunia, dia itu mengajar berbagai banyak topik. Ya, pengajaran tentang kesembuhan dan lain sebagainya. Tapi paling banyak Yesus itu menekankan pada proses berbuah, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang menghasilkan buah. Yesus bukan hanya mementingkan proses bertumbuhnya saja, tapi Yesus lebih mementingkan proses berbuahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menanam sebuah pohon buah, gitu ya, apa yang ditunggu-tunggu? Pasti buahnya. Nggak mungkin cuma kita menunggu pohon ini besar lalu kita cukup sampai di situ. Pasti kita mengharapkan hasil atau mengharapkan buah yang ditunggu-tunggu itu. Karena itu penting yang namanya berbuah. Gitu ya. Seringkali di dalam kehidupan kita ini hanya fokus pada bertumbuhnya saja. Tapi hari ini Yesus menekankan kepada kita semua bahwa hidup kita harus berbuah. Mark Twain adalah salah seorang penulis dari Amerika Serikat. Dia menuliskan seperti ini, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Yang artinya seperti ini, 2 hari yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah ketika kita dilahirkan
Dan yang kedua adalah ketika kita tahu alasan kita dilahirkan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita sudah mengalami proses yang pertama, yaitu kita sudah dilahirkan. Ya. Tapi sekarang banyak sekali orang yang masih belum mengerti tujuan alasan dia dilahirkan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang purpose of life, itu selalu berhubungan dengan yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Kita adalah ciptaan, sedangkan Tuhan adalah penciptanya. Jadi kalau kita berbicara tentang alasan kita hidup, pasti kita tidak bisa lepaskan dari tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Kita tahu bahwa dosa itu membuat kita itu disconnect, kita itu membuat kita ini terputus hubungan dengan Tuhan. Sehingga banyak sekali orang yang yang melenceng dari tujuan aslinya, ya. Maka dari itu banyak sekali orang yang merusak kehidupannya. Tapi juga tidak banyak juga orang yang tidak merusak kehidupannya. Tetapi satu hal yang pasti, ketika orang itu tidak tahu alasan dia hidup, alasan dia dilahirkan, saya yakin dan percaya hidupnya pasti tidak akan maksimal. Maka dari itu kita mesti tahu di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Tetapi dalam bahasa New King James Version-nya dikatakan be fruitful and multiply. Tidak dibilang sebagai successful. Ya, kebanyakan kita kan kepinginnya menjadi successful. Kepinginnya kita menjadi sukses. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Firman Tuhan mengatakan kita harus berbuah dan bertambah banyak. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa sukses itu bukan ujung dari kehidupan kita? Karena saya percaya bahwa sukses itu bisa saja terorientasi pada diri sendiri. Selfish semuanya tentang diri sendiri. Tapi kalau kehidupan berbuah, kalau be fruitful, pasti mau tidak mau kehidupan kita pasti berguna bagi orang lain. Maka dari itu apa yang disebut dengan kehidupan yang berbuah, yaitu kehidupan yang berguna bagi orang lain dan kita mempermuliakan Tuhan pencipta kita. Kenapa kita harus berbuah? Dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan seperti ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu sukses. Tidak seperti itu. Betul ya? Dikatakan apa? Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jelas sekali di sini bahwa Tuhan dipermuliakan jika kita berbuah. Seringkali kita mempermuliakan Tuhan mungkin dengan nyanyian kita, tidak salah, gitu ya. Tapi hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa satu-satunya cara kamu berbuah. Kalau kamu tidak berbuah, kamu tidak bisa mempermuliakan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh ketika kita menikmati sebuah produk, apapun produk itu, ya, apa yang biasanya kita komentari kalau kita tuh puas, ya. Contoh mungkin kalau dalam hal gadget gitu ya, mungkin Apple atau Samsung atau produk lainnya lah gitu ya. Kalau kita puas dengan produk itu, biasanya kita ngomong apa? Biasanya kita komentari apa? Wah hebat ya penciptanya. Kalau Apple, wah hebat ya Steve Jobs ya, bisa bikin seperti ini. Betul ya? Kalau kita contoh otomotif gitu ya, ya mungkin Toyota, Honda dan lain sebagainya lah. Kalau kita puas dengan produk itu, biasanya kita ngomong apa? Hebat ya pabriknya ini ya. Kok bisa ya menciptakan hal seperti ini? Betul ya? Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika orang puas bisa menarik buah dalam kehidupan kita, orang akan bilang, wah Tuhan itu hebat. Siapa sih penciptanya? Tuhan Yesus. Demikian juga dengan tahu gitu ya. Saya ini pabrik tahu. Sekalian promosi di sini gitu ya. Nah, itu yang belum itu, masih belum bawa tahunya. Ketika kita puas dengan produk saya gitu ya, produk tahu ini, pasti ngomong, wah pabriknya mana sih? Gitu ya, Lumajang, Jalan Citandui nomor 111. Gitu ya. Pasti itu akan kita lakukan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika orang lain menikmati kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam ayat mas kita tadi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku,
Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Seringkali orang ngambil ayat di belakangnya. Cuma ngomong bahwa apa yang kita minta dalam nama Bapa dikabulkan. Tapi kita tidak tahu apa yang bisa menyebabkan itu terjadi. Gitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Hal ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kita ini dipilih sendiri dan ditetapkan oleh Tuhan. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya. Tahun depan kita akan mengadakan pemilihan presiden, betul ya? Februari kalau salah ya. Nah, biasanya ketika presiden terpilih, biasanya presiden itu menetapkan dan memilih para pembantunya, betul ya? Tanda kutip menteri-menterinya. Nah, ada beberapa kisah dalam pemilihan menteri-menteri ini. Dulu zaman Pak Harto gitu ya, ada seorang bapak yang bernama Abdul Latif, ya, bukan Bapak Ishak Latif ya, Bapak Abdul Latif gitu ya. Dia dipilih Pak Harto untuk menjadi Menaker, Menteri Tenaga Kerja. Dia ditelepon jam 4 pagi ya, sama Pak Harto. Dia langsung bangun, dia langsung siap Pak, saya berangkat ke Istana Negara. Ya. Demikian juga dengan Pak Utoyo Usman, Menteri Kehakiman pada waktu itu. Dia juga ditelepon setelah Pak Abdul Latif. Itu eranya Pak Harto. Lain lagi dengan eranya Gus Dur. Ya kan? Di eranya Gus Dur telepon Pak Mahfud MD. Ketika itu Pak Gus Dur ini memilih Pak Mahfud MD untuk menjadi Menteri Pertahanan. Ya, telepon Pak Mahfud saya pilih jadi Menteri Pertahanan ya. Ya. Ketika Pak Mahfud terima telepon dia cuma oh iya Gus, siap Gus gitu ya. Kemudian setelah tutup telepon dia mikir gitu. Menteri Pertahanan, enggak salah ta, ya kan? Kemudian dia mikir-mikir gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk berangkat ke Istana Negara. Dia ketemu sama Gus Dur, dia ngomong, "Gus, enggak salah ta Gus Dur ini kok memilih saya jadi Menteri Pertahanan." Ya. Loh enggak, kenapa emangnya? Background saya ini tata negara Gus. Kalau Menteri Pertanahan mungkin masih oke ya. Tapi kalau pertahanan saya enggak punya background militer sama sekali Gus. Gitu ya. Enggak, saya menetapkan kamu menjadi Menteri Pertahanan, bukan Menteri Pertanahan. Ya. Serius Gus? Ya. Serius saya. Gitu. Kemudian Gus Dur juga bilang, saya sendiri enggak punya background jadi presiden. Tapi buktinya saya jadi presiden. Gitu aja kok repot Pak Mahfud nggak gitu ya. Nah, akhirnya mau enggak mau Pak Mahfud siap untuk melakukan tugasnya. Demikian juga dengan kita. Saya percaya kita semua ini tidak ada yang punya background hamba Tuhan deh. Ada di sini yang lahir langsung hamba Tuhan, enggak ada. Ada di sini punya background menjadi papa sebelumnya, enggak ada. Semuanya pasti dari nol. Tapi di sini dikatakan kita telah dipilih oleh Tuhan. Semua dari kita, baik yang mengikuti ibadah secara online, kita semua dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Oke, di dalam Matius 7 ayat 17 sampai 20 dikatakan demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kenapa Yesus menekankan untuk berbuah? Karena sebenarnya dari buah itulah Yesus bisa mengerti kita. Apakah kita tinggal di dalam Tuhan, atau kita melekat di dalam Tuhan, atau kita di luar Tuhan. Dalam ayat ini ada 3 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang menghasilkan buah sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang kedua adalah orang yang menghasilkan buah tapi tidak baik. Orang yang ketiga adalah orang yang tidak menghasilkan buah sama sekali. Mana yang mau kita pilih? 1, 2, atau 3? Saya percaya kita semua di sini pasti memilih yang namanya nomor 1. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau menekankan penting sekali bedanya antara orang yang cuma bertumbuh dengan orang yang berbuah. Ya. Saya di rumah
menanam sebuah pohon nangka, gitu ya. Karena dulu saya pernah bekerja sebagai penjual keripik nangka, ya. Kan lumayan kalau nanam pohon nangka, berbuah, saya petik, saya goreng sendiri, kan gitu. Lumayan, kosnya tidak banyak-banyak, gitu ya. Saya nanam pohon nangka, kemudian 5 tahun kemudian pohon itu bertumbuh besar, daunnya besar-besar, lebat sekali, gitu ya. Pohonnya juga tinggi, lebat, gitu. Tapi tidak berbuah sama sekali, gitu ya. Saya mikir, wah, kok tidak berbuah ya, sudah 5 tahun tidak berbuah, gitu ya. Saya cuma sempat berpikir bahwa oke, saya tebang, kemudian saya akan nanam lagi, gitu ya. Cuma saya berpikir, kenapa ya kok tidak berbuah ya? Kok kehidupan pohon nangka ini hampir sama dengan orang Kristen ya, gitu ya. Maksudnya apa? Ya orang Kristen tuh kelihatannya bertumbuh besar. Orang Kristen tuh kelihatannya daunnya itu banyak gitu ya. Tapi dalam kehidupannya seringkali orang Kristen tidak pernah menghasilkan buah yang baik, ya. Pernah enggak ketemu orang seperti ini? Dari tahun ke tahun orang itu sama dan bukan pengenalan. Dia hafal ayat firman Tuhannya itu lebih banyak. Setiap tahun ayat hafalannya itu lebih banyak. Tapi kehidupannya enggak pernah berbuah. Nek ngomong pancet nyebelin, nek ngomong pancet nyakitin, ya. Tapi kalau ngomong firman Tuhan langsung muncul lingkaran di sini. Seperti malaikat tak bersayap gitu ya. Pernah mengalami orang-orang seperti itu? Kenal orang-orang seperti itu? Itu memang terjadi dalam kehidupan kita, kekristenan kita. Maka dari itu jangan cuma bertumbuh dan menjadi besar. Tapi kita harus menghasilkan buah. Bapak Ibu sekalian, jangan seperti gambar ini. Kelihatannya besar, kelihatannya lebat, menarik gitu ya. Tapi tidak menghasilkan buah sama sekali. Perlu kita cek dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadi Kristen berapa puluhan tahun. Mungkin sudah puluhan tahun gitu ya. Apakah kehidupan kita ini bisa menghasilkan buah? Yang paling gampang ngeceknya gimana? Ya di rumah. Ya. Tanya sama istrinya, tanya sama anaknya, tanya sama pegawai. Karena apa? Mereka yang sering kumpul. Kalau orang luar kelihatan baiknya aja. Tapi justru orang yang di dalam rumah yang mesti kita tanyai, apakah suamimu, istrimu berbuah? Orang rumah yang bisa tahu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menghasilkan buah yang baik, gitu ya? Bukan sekedar buah, tapi buah yang baik. Oh ya Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, pernah enggak lihat pohon buah itu ketika menghasilkan buah ngeden? Tahu ngeden? Apa bahasa Indonesia yang ngeden? Mengejan, ya. Memaksa keluar, gitu kan. Pernah melihat pohon itu kalau menghasilkan buah ngeden? Contoh ini, sekarang musim durian gitu ya. Pernah lihat pohon durian gitu ya? Ketika mau menghasilkan durian, buahnya itu pohonnya sampai gemeter-gemeter, ngeden gitu ya. Terus mau celuk keluar buahnya. Ada? Tidak ada. Semua pohon pasti menghasilkan buah secara alami, secara natural gitu loh. Nah, tapi kehidupan kekristenan kadang-kadang kita ini seperti orang ngeden, gitu ya. Contoh, kalau kita ini seumpama kita belajar, aku mau menghasilkan buah roh, kesabaran, ya. Karena salah satu buah roh adalah kesabaran. Tiba-tiba ada orang yang gregetno datang, gitu ya, marah-marah, tiba-tiba tanpa alasan marah-marah gitu ya. Biasanya orang Kristen ya apa? Aku harus sabar, aku harus sabar, aku harus sabar. Kan seperti itu, seperti ngeden supaya apa? Sabarnya keluar. Tapi sebenarnya seharusnya sebuah pohon ketika menghasilkan buah tidak perlu seperti itu. Dengan alami dia menghasilkan buah kesabaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak perlu dipaksa-paksa untuk kita ini menghasilkan buah. Karena firman Tuhan dikatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus dari dalam dirinya mengalir aliran-aliran air kehidupan. Jadi tidak perlu disuruh-suruh, tidak usah dipaksa-paksa. Semuanya itu terjadi
dengan sendirinya. Lah, bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama, semua pohon yang ingin berbuah harus ditanam. Mazmur 1 ayat ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya nggak bisa bawa biji mangga di dalam tangan saya, kemudian saya bawa kemana-mana, ya 5 tahun kemudian biji ini berubah menjadi pohon, nggak mungkin. Semua biji harus ditanam, semua benih harus ditanam, harus butuh media yang tepat supaya biji itu bertumbuh kemudian menghasilkan buah. Nah, kebanyakan orang Kristen kelihatannya tertanam, tapi sebenarnya tidak benar-benar menanamkan dirinya kepada gereja. Tertanamnya di mana? Seharusnya kita tertanamnya di mana? Di rumah Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen datang ke gereja, tapi tertanamnya di mana? Mungkin di rumah-rumah yang lain. Mungkin rumah arisan, mungkin rumah hobi apa? Barang antik gitu ya. Sehingga saya percaya gini, ketika kita tidak tertanam di rumah Tuhan, kita tertanamnya di rumah apa contohnya? Antik gitu ya, hobi-hobi barang antik. Kira-kira buah yang dihasilkan apa? Ya buah antik, makanya orangnya antik-antik kan gitu. Tapi kalau kita ditanam di rumah Tuhan, saya percaya buah yang dihasilkan apa? Ya, semua yang ada di dalam rumah Tuhan. Maka dari itu tentukan pilihan kita, mau ditanam di mana? Rumah Tuhan atau rumah-rumah yang lain? Datang ibadah saja, itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu bukan tertanam. Kalau mau tertanam, kita harus benar-benar mengikatkan diri kita dengan gereja lokal. Kita memberi hati di situ, kita memberi hidup kita di situ, kita memberikan kontribusi kita di situ. Itu baru namanya tertanam. Kita baca ayatnya. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Semua sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi kalau kita mau menerima pertumbuhan, hidupnya terbangun lalu menghasilkan buah, caranya apa? Tertanamlah di rumah Tuhan. Maka kita harus mau diikat dalam tubuh Kristus, yaitu dalam gereja lokal. Mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak enak gitu ya bagi orang-orang yang tidak mau tertanam di gereja ini, tidak mau terikat dengan gereja. Ya. Tapi kalau kita mau menghasilkan buah, tertanamlah di sini. Bagaimana caranya? Paling gampang datang komsel. Kalau di sini apa kakak ya? Paling gampang ikutlah dalam kakak. Salah satu cara Anda tertanam, Anda harus terlibat di dalam kakak. Kenapa penting? Ya, kalau kita tahu dalam kisah para rasul tentang jemaat mula-mula, semuanya itu terikat loh. Antara satu orang dengan satu orang. Terikat dalam sebuah komunitas. Di dalam rumah Tuhan. Makanya kalau kita tidak pernah menanamkan diri kita, kita ini hanya akan menjadi simpatisan atau sebagai partisipan. Apa itu simpatisan atau partisipan? Saudara ingat enggak kisah tentang 5 roti dan 2 ekor ikan? Yesus kalau kemana-mana itu yang ngikutin berapa? Banyak, enggak cuma 12. Buahnya ribuan, 4.000, 5.000, banyak pokoknya gitu ya. Tapi ketika Yesus disalib, mereka yang 4.000, 5.000 itu ngelihat enggak mujizat Tuhan? Ngelihat. Ikut makan enggak roti dan ikan? Ikut makan. Betul ya? Ngalami kesembuhan enggak? Ngalami kesembuhan. Tapi ketika Yesus disalib, kemana mereka? Jangan-jangan salah satu dari mereka juga yang meneriakkan salibkan Yesus. Karena apa? Mereka enggak tertanam. Beda dengan 12 rasul. Kemana-mana sama Tuhan. Mereka mengingatkan diri sama Yesus. Makan sama-sama, pelayanan sama-sama, ngobrol sama-sama. Semuanya dilakukan bersama-sama. Sehingga mereka menjadi gereja mula-mula dan banyak menghasilkan buah. Yang seperti itu. Mulailah tertanam di gereja lokal kita. Jangan jalan-jalan. Ya, gereja sini, gereja sana. Ya. Nggak usah jalan-jalan, emang kafe jalan-jalan. Suka nongkrong gitu ya. Tertanamlah di gereja ini. Ya.
Mungkin ada orang ngomong gini, Pak semua gereja sama. Ya. Yang penting ke gereja. Ya. Saya punya seorang teman, orang Tangerang gitu ya. Dia itu berusaha menanam pohon kelengkeng karena dia suka dengan tanaman kelengkeng. Ya. Dia nanam di situ tapi ternyata tidak berbuah. Kemudian dia tanya sama temennya yang ahli gitu ya, dia ngomong gini. Pohon kelengkeng itu tidak bisa ditanam di tanahnya Tangerang. Beda struktur tanahnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak semua gereja sama. Ya. Kalau memang Bapak Ibu Saudara sekalian memutuskan bahwa ini gereja yang tepat, yuk kita tertanam di gereja ini. Tertanam di GBI Rock Jember. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi meskipun ya kita tahu bahwa tertanam itu penting. Kenapa sih banyak orang yang masih tidak mau untuk tertanam di gereja lokal? Alasan orang yang tidak mau tertanam, yang pertama dia merasa bisa hidup sendiri. Ingin bebas, gitu ya. Tidak mau diikat, tidak mau diurusin orang lain. Ada fenomena menarik hari-hari ini dalam gereja Tuhan. Ada orang yang cuma datang ke gereja, pulang, langsung menghilang. Ya. Jangan ajak saya pelayanan Pak, jangan ajak saya komsel, jangan ajak saya ini dan itu. Kalau saya mau datang, ya saya datang, kalau enggak, ya enggak datang. Enggak usah tanya alasannya apa Pak. Ada orang-orang seperti ini. Ya kan? Kenapa? Ingin bebas. Enggak mau diikat. Itu alasannya. Ini bahaya. Kalau kita enggak mau diikat dalam tubuh Kristus, maunya hidup lepasan gitu ya. Kalau kita tahu tentang kisah anak bungsu di dalam Lukas, kenapa anak bungsu ini kok enggak mau tinggal sama orang tuanya di rumah bapaknya, rumah Tuhan gitu ya. Salah satunya apa? Ingin bebas anak bungsu ini. Ketika terjadi sesuatu pada anak bungsu, dia mengalami kelaparan gitu ya, mendapat masalah gitu ya. Siapa yang nolong dia? Tidak ada. Lalu dia baru sadar, di rumah bapakku banyak orang yang bisa nolong aku. Jangan sampai kita seperti itu. Ketika kita mendapatkan masalah baru kita sadar, aku harusnya diikat, harusnya aku tertanam di gereja lokal. Jangan seperti itu. Yang kedua, alasannya mencintai hidup dunia. Ya. Jadi pengennya kepengen hidup di dunia, tapi karena Kristen ya sekali-sekalilah datang ke gereja. Ya. Tapi sebenarnya dia lebih mencintai dunia itu. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, detik pada waktu saudara memutuskan untuk tidak tinggal di dalam rumah Tuhan, saat itu juga saudara sedang mencintai dunia. Pernah punya pikiran seperti ini enggak? Aduh Tuhan, kenapa ya aku kenal Tuhan ini kok cepet ya? Maksudnya kok sedini mungkin ya? Gitu ya. Coba dulu aku kenal Tuhannya masih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kan lumayan Tuhan. Aku masih bisa berbuat hal-hal yang dunia tawarkan gitu ya kan. Ya masih bisa korupsi lah, lumayan kan. Kaya dulu, kenal Tuhan, bertobat, hartanya disucikan. Nah kan lumayan kan. Pernah gak punya pikiran itu? Saya pernah. Ya, saya pernah mikir gini, kenapa ya saya ini kok kenal Tuhan itu kok masih muda banget gitu ya. Kan kalau kenal Tuhannya waktu sudah menikah itu kan lumayan gitu ya, bisa gonta-ganti pacar gitu kan. Bisa macam-macam lah kan gitu kan. Ini kok kok masih muda kok sudah kenal Tuhan. Gitu. Saya kenal Tuhan itu SMP kelas 3 ya, masih muda banget gitu ya. Jadi masih pengen tahu dunia luar harusnya gitu ya. Nah waktu itu saya merasa gini, Tuhan kenapa ya kok saya ini kenal Tuhan tuh cepat gitu ya. Saya sempat merasa menyesal gitu ya. Tapi salah satu alasannya apa? Saya mencintai dunia. Saya tidak siap untuk mencintai Tuhan. Hidup itu enak, makanya kalau nggak mau terikat dalam rumah Tuhan, bahaya sekali. Ya. Kalau kita ikut komsel tiap minggu, gembala komsel pasti tanya gini, sudah saat teduh belum? Ya, sudah baca firman Tuhan belum? Ya, sudah apa lagi?
Sudah berdoa belum gitu kan. Ya, kalau orang lebih mencintai dunia, aduh enggak usah ditanya-tanyain gitu deh. Ya. Ketika kita seperti itu, besoknya apa? Enggak komsel lagi. Itu biasanya yang terjadi. Sama seperti anak bungsu lebih mencintai hidup dunia. Ketika semua hartanya habis, dia harus kerja sama orang di peternakan babi. Ketika dia kelaparan, mau makan ampasnya babi saja enggak dikasih. Betul ya? Ketika kita mencintai dunia, dunia akan terus tawarkan. Enggak ada habisnya. Maka dari itu, tertanamlah di gereja lokal. Mungkin salah satu penyebab Anda tidak mau tertanam karena Anda mungkin punya trauma dengan jemaat atau pengerja, punya selisih pendapat dengan yang lain. Ya, komsel masa kayak gitu. Saya curhat masalah saya di komsel, seluruh gereja tahu. Ini komsel apa? Klub infotainment. Ada kan? Ada seperti itu. Ya. Ya saya tidak memungkiri hal itu, tetapi saya percaya juga masih ada komunitas-komunitas atau masih ada komsel-komsel yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, mungkin juga ada yang ngomong gini, Pak, sama saja, komsel di mana-mana sama. Ya, pemimpinnya sama-sama seperti itu semua. Sebenarnya itu panggilan buat saudara, untuk saudara segera bikin komsel baru dan membangun komsel itu, kan gitu. Harusnya seperti itu kalau pikirannya benar gitu ya. Enggak cuma nuntut, ini komsel ini salah, ini komsel ini salah, ini komsel itu salah. Loh, kalau memang bagimu semua salah ya bikin sendiri komsel. Bangun di situ, perbaiki komselnya yang ada, kan gitu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, yuk kita tertanam di dalam gereja lokal. Yuk tertanam di dalam kakak yang ada di gereja ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menganggap gereja ini sehat, segera ambil keputusan tertanam di gereja ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghasilkan buah yang baik? Yang kedua, semua pohon yang berbuah harus dirawat. Di dalam perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, di dalam ayat 7 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini? Dengan percuma. Kemudian ayat 8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah dan sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dibutuhkan yang namanya pengurus kebun anggur. Di dalam kehidupan kita pun dibutuhkan orang-orang yang bersedia untuk merawat kita, yang bersedia menegur kita, yang bersedia membimbing kita. Saya biasa menyebutnya dengan nama mentor. Temukan mentor-mentor dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jumalion ngomong seperti ini. Mentoring adalah sebuah hubungan kepercayaan yang dinamis, di mana seseorang memampukan orang lain untuk memaksimalkan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, juga jangan sembarangan memilih mentor. Ya, pilihlah yang benar-benar buahnya kelihatan, kualitasnya kelihatan. Jangan sampai yang sama-sama ketika kita masih bayi rohani kita nyari mentornya sama-sama bayi rohani, ya buyar saudara. Carilah yang dewasa rohani. Memang di dalam Alkitab itu tidak banyak menjelaskan tentang mentoring. Tapi banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang mempraktekkan hal ini. Contoh, Yitro mementori Musa. Musa mementori Yosua. Eli mementori Samuel. Yesus mementori 12 rasul. Paulus mementori Timotius. Tidak mudah. Akan banyak terjadi mungkin gesekan atau macam-macam lah. Tapi percayalah, melalui mentoring kehidupan kita akan menghasilkan buah yang banyak. Mentor akan mengerti kelemahan-kelemahan kita. Mentor akan mengerti apa yang buruk dalam kehidupan kita. Sehingga itu harus dipangkas. Tidak banyak orang yang suka ditegur. Tidak banyak orang yang suka dipangkas. Tapi firman Tuhan bilang, kita harus berbuah. Maka dari itu kita mesti siap untuk dipangkas dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon.
Mereka yang ditanam di mana? Di bait Tuhan akan bertunas di pelataran arah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Siapa di sini yang pada masa tuanya pun masih ingin berbuah gemuk dan segar? Saya percaya kita semua. Sampai kehidupan kita dipanggil oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kita menghasilkan buah dan dinikmati banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang telah kami terima pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar kami dapat melakukan semuanya sehingga kami dapat berbuah banyak dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua. Roh Kudus beri kemampuan bagi kami untuk melakukan setiap apa yang telah Kau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Yang onsite barangkali ada yang belum terima anggur dan roti, boleh mengangkat tangan dan bisa dibantu oleh. Bagi saudara yang online di rumah, persiapkan air putih atau biskuit dan juga saudara bisa mengikuti bersama-sama dengan kami di sini. Mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Ini pernyataan kami, menang. karena salib-Mu yang membuat kami hidup, kami menang. Berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengingat pengorbanan-Mu. Kami boleh mengenang bahwa hidup kami telah lunas dibayar melalui tubuh dan darah-Mu. Hidup kami sekarang milik-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, Kau melayakkan kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Supaya kami boleh mengingat bahwa tubuh dan darah Kristus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Mari kita angkat roti kita tinggi di atas kepala. Tubuhnya telah dihancurkan. Siksaan demi siksaan Dia rasakan untuk menebus kita dari kesia-siaan, menebus kita dari dosa. Dan pagi hari ini di tangan kita adalah roti biasa, tapi dalamnya kita mengingat bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Percayakah saudara, ini adalah tubuhnya yang dipecah-pecahkan? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala sebagai tanda kita menghormati pengorbanannya. Ini adalah anggur biasa dan kita percaya, kita mengenang ada darah yang telah tercurah. Ada darah yang telah dikorbankan. Ada kehidupan yang dikorbankan untuk mengangkat kita
mengembalikan kita untuk kembali layak, mengangkat kita untuk kembali memiliki relasi dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Percaya saudara, ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah sungguh-sungguh darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Taruh cawan, supaya saudara boleh naikkan ucapan syukur. Maka kita layak mengucap syukur. Kita tunjukkan pada dunia bahwa sungguh korban Kristus yang telah menyelamatkan kita, sehingga hidup kita berubah dan berbuah. Orang boleh melihat perbuatan baik kita dan memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Bapa di sorga. Naikkan dengan ucapan syukur. Buat pengorbanan setiap kami dilayakkan. Terima kasih, buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena karya salib-Mu, kami diselamatkan, kami ditebus, dan kami menjadi milik-Mu. Amin. Sehingga hidup kami adalah sungguh-sungguh mencerminkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk tubuh dan darah Kristus, untuk sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan sambut anak-anak raja pagi hari ini. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Ayo, Papa Mama, doakan anak-anak raja yang ada dalam keluargamu. Ucapkan pengharapanmu, ucapkan perkataan iman di telinga mereka sampai mereka mendengar apa yang menjadi pengharapan imanmu. Mari jemaat, ulurkan tanganmu bagi orang tua yang di depan sedang berdoa bagi anak-anaknya. Bersyukur di hadapan kami berdiri anak-anak raja Tuhan, yang sekarang sedang dipersiapkan, dilatih, dididik oleh orang tua mereka.
Kami bersuka cita juga memiliki orang tua yang mau mengajar di dalam kebenaran, memberikan teladan. Mereka mengajar setiap hari, setiap saat dengan perkataan, dengan sikap, dan dengan perbuatan Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kami percaya anak-anak kami akan tumbuh menjadi orang-orang pribadi yang menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih Bapak, memberkati kesehatan, memberkati akal budinya, sehingga mereka boleh dididik, mudah diajar untuk mengenal kebenaran, mudah diajar sehingga mereka boleh cerdas dalam ilmu pengetahuan, dan mereka menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk orang tua, mengucap syukur untuk anak-anak, untuk guru-guru, bahkan untuk setiap persoalan yang akan mereka hadapi di masa-masa mendatang. Karena kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi mereka dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu kekal selamanya. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini luar biasa Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita. Bahkan kehadirannya dalam kehidupan kita, visitasi, dan sudah kita merayakan Natal bersama-sama kemarin hari Selasa, dan kita boleh merasakan bahwa ini damai Natal bersama dengan kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Haleluya. Glory bagi Raja di atas segala raja yang berkuasa. Penyembahan kepada Raja di atas segala raja. Dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan ibadah kami. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Ibadah yang memberkati kami semua Tuhan. Kami mengalami metanoia, kami mengalami perubahan pola pikir kami. Sehingga kehidupan kami pun berubah. Kami mau ambil komitmen untuk Engkau pakai menjadi alatmu, menjadi saksimu. Dan biarlah namamu semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Biarlah kami mau ditanam di rumah Tuhan, berakar kuat, bertumbuh besar dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan hikmat, urapan dan kuasa itu. Berkati setiap persembahan yang dibawa ke rumah Tuhan. Baik persembahan bersepuluhan, persembahan khusus maupun persembahan umum. Kiranya Engkau disenangkan melalui apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya Tuhan memperlengkapi Engkau dengan segala yang baik untuk melakukan setiap kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam diri kita apa yang berkenan kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau
damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus tercurah melimpah senantiasa mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.